Iyalah. Kalau kami tidak pernah berbuat salah, kami tidak bisa ngasih pelajaran buat kalian. Sedih. Ego banget kan. Ini buat pemilih besok ya. Saya sih sebenarnya bukan menuduh ya. Tapi saya melihat bahwa ada yang kurang pantas diperlakukan oleh penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu sekarang. Karena sudah mulai itu tanda-tandanya itu orang berbicara berbeda, sudah dilaporkan, model-model karakter asasinasi itu sudah dikerjakan. Orang tidak boleh berbeda loh hari ini dan itu membahayakan dalam proses demokrasi ya. Oke, kembali lagi di Bargama Podcast bersama Ismail. Situ dulu. Mas, Alof. Alof. galak amat. Yoi. Kamu sekarang? Wah, ini tamu istimewa nih. Ini tamu istimewa nih. Siapa yang kita undang ini? Iya. Tolonglah jelaskanlah Bang. Komandan ini. Nah, ini Komandan T. Iya, kalian kan belum tahu. Coba tolong. Beliau ini semenjak mahasiswa itu sudah menjadi aktivis. Oke. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ini yang kita undang sini nih. Universitas Gajah Duduk Bang. Universitas Gajah. UGD juga. UGD juga. Jadi jangan baperan kalau disebut UGD ya. Yo, itu. Jangan baperan bro. Marah-marah orang-orangnya disebut UGD. Nah, beliau itu Amarsyah namanya. Ya. Sekarang beliau secara resmi ada di TPN. Wakil Ketua TPN. Wakil Ketua TPN. Tinggi kali pun Bang. Ya, itulah dia makanya. Kecelakaan politik kelihatannya. Selamat datang nih Bang. Datang, Thank Bang. you udah bisa ngobrol-ngobrol di kita nih. Saya yang terima kasih sebenarnya ya. Tadi sudah ditunjukkan banyak kegiatan di sini yang luar biasa ya. Dap. Sayangnya nih memang biasanya selalu nih ada diktum gitu. Orang yang banyak bekerja sulit mempromosikan diri gitu. Benar itu. Itu penyakit kalian saya bilang. Luar biasa yang sudah kalian kerjakan, tetapi nggak banyak orang yang tahu jadinya gitu loh. Tapi dikit-dikit Abang mencoba menyembuhkan kami kelihatannya. Ya, aku gergetan aja sebenarnya. Gergetan. Jadi kalau kelihatan Kelihatan kok tadi. komentarku tuh agak marah tuh lebih Ya. gergetan gitu ya, bukan marah ke kalian. Tapi sifatnya kok gergetan gini, apa ya, gemes gitu ya. Ini begitu banyak yang sudah dikerjakan, begitu banyak simpul yang sudah dibentuk ya. Sayang betul kalau kemudian ini tidak bisa dikapitalisasi menjadi sebuah gerakan yang terkorelasi dengan elektoral gitu loh. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik ya rasanya ya tidur nyenyak kita nih. Yo. Ini enggak kita. Baru dapat istilah tidur nyenyak gitu. Tapi kita kan 2 putaran nih Bang. Dua putaran. Ya kan? 2 putaran lah. Kok yakin 2 putaran? Ya. Jangan- Abang yakin enggak? Oh, kita ini tetap ya kita berusaha untuk tetap 1 putaran, berharap 1 putaran ya. Tapi kalau 2 putaran ya oke-oke aja. Oke-oke aja. Tapi kalau ngelihat sinyalemen yang ada, tren yang ada gitu ya, sangat mungkin kita yang menang sebenarnya gitu loh. Ya seperti Mas Andi Wijanto kan bilang, saya khawatir Ganjar menang 1 putaran. Begitu katanya. Data analitiknya bilang kita sampai 49,9% hari ini kita. Oh, data analitik ya, Bang? Analitiknya Di intern? Di intern. Luar biasa. Maksimal yang bisa kita dapatkan ya. Sementara Exit poll memperlihatkan ada potensi itu tanda-tanda ya kalau lihat exit poll luar negeri ya memang kan kemarahan orang ini sudah luar biasa terhadap cawe-cawenya. Saya sebenarnya nggak juga suka sebut cawe-cawe lah ya. Ini intervensi kok. Ya. Setuju Bang. Dan ini sayang betul ya kalau kepala negara kita tidak menunjukkan etika yang baik di dalam, tidak memberikan contoh yang baik buat rakyatnya gitu loh. Sayang betul gitu loh. Dan sialnya lagi saya memilih dia lagi ya. Itu Kita Bang. kita ya. Kita Bang. 2 kali. 2 kali. Oh, malah waktu Die hard malah lagi. masuk Jakarta udah main abang Main ini. ya. 2012 kita sudah ikut ambil bagian. Ya dulu yang mengajak saya itu Theodorus Yakub Kokritz ya. Bang Ondos. Ondos. Dia yang mencoba meyakinkan kita bahwa kalau mau membereskan Jakarta, ini orangnya gitu. Terakhir saya baru tahu ternyata yang bisa kerja itu Ahok. Tapi Ahok kan bersama kita tetap Bang. Iya. Ya. Ahok ini luar biasa ini, cuma memang kadang-kadang semangat 45-nya itu omongannya lebih cepat dari bayangannya itu kadang-kadang bikin kita susah kita untuk mengikutinya gitu ya. Tetapi dia orang yang punya komitmen terhadap kerja luar biasa ya. Jadi Dan kita integritas, Bang. Integritas. Ya. Integritas.
ya itu yang membuat kita juga agak salut lah sama dia gitu. Ini fenomena baru ya buat kami. Jadi beliau ini, Bang Amar ini kan semenjak mahasiswa sudah menjadi leader lah ya, dalam berbagai kegiatan, pemikir juga dan bekerja. Itu loh. Bukan hanya ngomong. ya nih. Paket lengkap. Kali kan paket lengkap ini. Nah, cuman beliau itu kan senangnya istilahnya digorong-gorong. Nggak mau muncul ke permukaan. Gorong-gorong yang benar ya. Bukan begitu ya. Ini kan masing-masing orang tuh kan punya talent yang berbeda ya. Ada orang yang memang terbiasa dengan cahaya gitu ya. Kita nih silau dengan cahaya. Jadi kita lebih nyaman, Makhluk nokturnal. lebih nyaman dengan kerja di gorong-gorong karena misalnya ya. Di satu sisi itu banyak keunggulan orang yang muncul di permukaan. Jadi kalau dia ngomong, dia tidak perlu melakukan banyak kegiatan, tetapi coveragenya bisa luas. Oke. Sementara kerja di gorong-gorong itu kerja kerasnya yang harus lebih banyak. Dia harus meyakinkan orang satu persatu. Karena itu mungkin daya jangkau kurang luas, tapi militansi orang yang kita dapatkan itu jauh lebih kuat gitu ya. Artinya lebih firm gitu ya. Ini kan cuma metodologi ya, dan orang tuh talent lah ya. Saya memang nggak punya talent. Ini di gini-gini dia mulai terbiasa aja sekarang gara-gara dijerumusin Bang Alop di wakil TPN. Dulu nggak pernah saya bisa begini-begini nih. Di belakang terus. Deserve tempat abang tuh ya di sinilah. Ya bukan apa-apa ya. Dulu saya punya pikiran bahwa cara satu-satunya yang bisa ngebinding ya. Ini kan banyak juga kita. Kita ini punya pengalaman lah sesama kawan-kawan di angkatan 80-an misalnya. Kita punya banyak perbedaan di dalam pilihan politik. Tapi tidak seharusnya dialog kita tinggalkan. Ya, Nah, yang paling mungkin itu adalah kalau ada orang yang bertindak sebagai binding bukan koordinator lah, sebagai mengikat lah ya. Dan dia tidak terlalu menyolok, tidak terlalu menonjol gitu loh. Karena kadang-kadang kan problem angkatan aktivis ini juga ada juga urusan-urusan kepijak jempol, urusan macam-macam. Nah, kalau kita low profile di bawah, success story kita mengikat teman-teman berada dalam satu arah yang sama itu jauh lebih baik. Itu pilihan saya ya. Tapi memang kita butuh tuh pengabar gitu ya. Ya, orator ulung gitu ya. Ya itu biarlah diserahkan sama Muhammad Jumhur Hidayat sama Fajrul Rahman. Kalau saya biar apa yang sudah diceritakan itu kita kumpulin remah-remahnya, kita ajak kerja bersama. Lebih banyak begitu ya gitu ya. Kira-kira begitu ya, radar Tribaskoro biarlah yang di atas begini. Ya tapi dari situ ya, bagaimana kan mengikat ya sebagai bonding untuk berbagai macam simpul. Itu yang mengakibatkan, ya kan kalau dari dulu banyak aktivis ya. Aktivis, setiap zamannya ada aktivis. Cuman Bang Amar yang satu-satunya bergelar El Comandante. Weh, mantap. Inilah komandan kami gitu. Saya nggak tahu tuh itu gelar yang perlu kita syukuri atau ledekan sebenarnya. Saya kurang paham itu sebenarnya. Mungkin seperti Che Guevara lah ya. Gorong-gorong gitu kan. Iya. Ya dulu memang kan harus diakui lah di 80-an itu Che Guevara itu semacam role model dalam gerakan. Betul. Kita tuh memang sangat tertekan lah ya. Zaman Soeharto itu jangankan bisa podcast begini ya, kita bicara yang berbeda aja sudah urusannya udah masuk penjara ya. Saya khawatir nih kita mendekati ke situ lagi nih sekarang ini betul, itu. Bang. Karena sudah mulai itu tanda-tandanya itu orang berbicara berbeda sudah dilaporkan. Model-model karakter asasinasi itu sudah dikerjakan. Orang tidak boleh berbeda loh hari ini, dan itu membahayakan dalam proses demokrasi ya. Jadi menurut saya wajar lah kalau kemudian banyak perguruan tinggi tanpa dikomandoin itu membuat pernyataan sikap terhadap situasi, keprihatinan terhadap situasi yang terjadi sekarang ini. Underline tuh Bang, tanpa dikomandoi. Tapi ini sebenarnya memalukan. Kenapa? Kalau dulu mahasiswanya loh yang bergerak. Iya. Hari ini kok dosen yang bergerak itu. Kok yang punya keberanian itu kok ya mahasiswa gitu ya, bukan sorry profesor guru besar yang punya keberanian ya. Tapi tampaknya udah mulai Udah mulai kok Bang. Jogja kemarin, di Jakarta juga kemarin udah ada. Tadi Ya mudah-mudahan lah ya. Ini masih kurang. Saya sih bukan berharap kita ini prinsip dari zaman dahulu kala ya kita ya. Demo itu bukan tujuan, itu yang harus diingat ya. Demo itu sebagai alat dan cara, dan biasanya itu adalah cara terakhir ketika dialog tidak bisa
Ya. Tidak diterima. Ketika dialog tidak menghasilkan apa-apa, ketika penguasa menjadi tuli dan kemudian menjadi bisu terhadap kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Nah, mungkin kondisi sekarang sudah mendekati itu. Sehingga demo itu menjadi dibutuhkan lagi gitu loh. Ya. Jadi sesungguhnya demo itu pilihan terakhir. Ya. Saya tukang demo ya, tapi saya jarang itu. Kalau untuk hal-hal yang masih bisa kita urus dengan dialog, kita ajak bicara, kita menghindari untuk berdemo ya gitu. Tetapi memang kadang-kadang ada situasi yang memaksa kita. Ini kalau penguasa sudah tuli, ya tahu satu-satunya cara ya teriak di telinganya gitu loh. Ya. Kalau kemudian penguasa buta gitu ya, satu-satunya melekkan matanya gitu loh. Ya terapi itu dengan demo. Itu ya yang saya sesalkan. Kenapa yang memulai itu harus profesor, bukan mahasiswa, itu aja sih. Saya bukan manas-manasi ya, cuma kok rasanya pengalaman saya di mahasiswa itu ya saya pasti malu lah ya. Gitulah kira-kira. Ya meskipun pada saat katakanlah mahasiswa demo, kan dosen suka ini juga kan, padahal di belakang juga hati-hati ya kalian. Kita punya pengalaman baik dengan dosen-dosen dari zaman dahulu kala. Gitu. Biasanya dosen-dosen ini juga kan lahir dari mahasiswa dan nggak ada lah. Mahasiswa itu mungkin sedikit nakal kali ya, tapi bukan jahat. Ya, Gitu loh. Dia bukan kurang ajar lah, bukan Bang. kurang ajar. Bukan kurang Masih ada etika di mereka. Anak-anak sekarang ini sering sekali nggak pakai etika ya, terutama yang nyapres cawapres ini tuh. Suka sekali yang nggak pakai etika, melanggar etika dan dianggap itu kalau dia sudah berlaku seolah-olah sopan, menunduk gitu, itu dianggap sudah punya Selesai. etika. Ya. Selesai. Padahal etika itu bukan di situ letaknya. Betul Bang, sepakat Bang. Itu gimmick yang namanya gimmick palsu lah ya sebenarnya. Yang penting itu adalah bagaimana dia mengimplementasikan etika itu dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau itu memang bukan haknya jangan diambil. Itu etika. Betul. Itu nggak ada bedanya kok dengan dia tukang copet di pasar, nggak ada bedanya nih orang gitu loh. Korupsi juga itu. Korupsi Sebetulnya juga. ini kan permasalahannya lapangan kerja sekarang susah, Bang. Jadi mau nggak mau ya Bapaknya bantu. bantuin bapaknya tuh jadi kerjaan. Gitu. Oke juga. Bro. Kalau kata anak muda itu, jadi pengusaha aja. Jadi pengusaha. Tapi kan dia punya pengalaman jadi pengusaha gagal, makanya dia sekarang nyapres kan. Nyawapres gitu belum loh. lengkap Itu berarti masalah. kalimat Lengkap. jadi pengusaha aja. Terus gagal, jadilah wakil presiden. Oh, sama berarti jalan pikiran kita ya. Oke mas, sorry mas. muda kita. Berarti kita masih sefrekuensi ternyata gitu loh. Sefrekuensi gitu. Saya ingat kan Bang Amar itu dari 2012 lalu 2014 ada komunitas alumni perguruan tinggi 2019 dan saya ingat betul beberapa tahun yang lalu KAPT komunitas alumni perguruan tinggi itu sudah memiliki kira-kira siapa yang akan mengganti Jokowi. Pada saat itu kan masih dibilang itu kan dibilang Ojo Gurusa-Gurusu. Ojo gerasa gerusu. Nah pada saat itu sebenarnya kan KAPT sudah punya Ya. arahan gitu ya. Gimana tuh? Saya sih sebenarnya kalau mau kita mundur ke belakang ya, dari awal tuh ketika kemudian kita berhasil lah membuat sebuah sejarah baru, ketika orang biasa-biasa saja bisa menjadi presiden, kita berharap ini menjadi sebuah role model. Ya. Sehingga memotret, kemudian menseleksi putra-putra terbaik bangsa ini, tidak karena berdasarkan darah, tidak karena berdasarkan turunan, tidak karena berdasarkan kelompok ya. Gitulah kira-kira ya ininya. Saya dulu pernah punya usulan sebenarnya sama Pak Jokowi gitu, entah dia masih ingat atau tidak gitu loh. Ini adalah momentum kita melatih semua orang untuk bisa dan punya kesempatan menjadi memimpin di Republik dalam tingkatan apapun. Caranya dengan satu-satunya cara menurut saya itu adalah memberikan mereka magang. Memberi mereka kesempatan dengan kerja-kerja politik ataupun kerja-kerja apa saja lah. Mungkin kalau memang harus masuk ke dalam partai politik, ya silakanlah teman-teman itu dilatih di sana, diberi ruang untuk itu. Cuma sayangnya ya, kalau dulu saya masih berasumsi karena mungkin Pak Jokowi ini bukan aktivis sehingga dia tidak merasa itu sebagai urgensi gitu. Tapi kalau sekarang saya jadi buruk sangka terhadap dia. Ya dia memang sengaja tidak mau supaya tidak ada kompetitor anaknya. Itulah kira-kira ya. Jadi nah dalam situasi seperti itu memang pilihan kita menjadi tidak banyak. Dan kalau melihat rekam jejak ini ya suka atau tidak suka yang the best itu pada waktu itu kita sudah memilih memang Mas Ganjar ya waktu itu ya.
selain daripada kita sudah mengenal dia baik karakter dan segala macam, ya rekam jejaknya kan juga luar biasa ya, dibandingkan dengan kandidat lain lah. Betul. Saya juga kenal dengan Anies, saya juga tahu Muhaimin. Boleh dibilang Muhaimin masuk pertama ke Jakarta itu nongkrong dititipkan Gus Dur ke Fordem, kita juga nongkrong yang sama di Fordem gitu. Jadi relatif kita punya kesamaan lah. Anies lebih terlambat ya. Dulu zaman mahasiswa dia cukup aktif lah ya di Jogja, dia cukup aktif lah di Senat mahasiswa ya, cukup aktif lah di sana gitu ya. Cuma kan pengenalan kita ini juga membuat saya berpikir bahwa ya udahlah Anies. Setidak-tidaknya Anies tidak merusak seperti paslon 2 lah. Kalau menang tuh pasti merusaknya luar biasa ya. Anies ini masih punyalah jiwa-jiwa aktivisnya sedikit ya. Tetapi kalau melihat rekam jejak sesungguhnya, saya lebih cenderung memilih Mas Ganjar ya. Antara pembicara, pikiran dengan tindakan dia itu selalu sejalan, selalu inline. Mungkin kelihatan beberapa orang akan menganggap bahwa itu terlalu vulgar atau apa. Tapi ya memang harus begitu pemimpin. Pemimpin itu kan harus punya grip tertentu ya untuk itu ya. Tidak semua orang bisa disenangkan gitu lah kira-kira. Ya, betul. Tidak takut menjadi tidak populer. Tidak takut menjadi tidak populer. Itu dia tunjukkan kok. Gitu. Itu leadership menurut saya gitu. Mungkin akan lebih susah ya. Dan Mas Ganjar dalam beberapa pidato dia sempat bicara, yang kita pilih ini adalah mengedukasi, bukan jalan mudah. Mengedukasi itu, mengajak orang berpikir, memperlihatkan orang kemudian dengan fakta-fakta yang kemudian membuat orang itu punya landasan untuk kemudian memilih sesuatu di dalam kebijakan-kebijakan yang dia ambil atau pilihan-pilihan sederhana dalam hidup dia gitu. Jalan yang dipilih memang jalan yang susah. Enggak menggunakan isu-isu yang sifatnya populisme gitu loh ya. Apalagi cuma sekedar menyogok masyarakat dengan bagi-bagi sembako, dan yang bikin malu itu bukan uang dia lagi kan? Yang bikin malu itu sebenarnya di situ gitu. Tapi foto dia bang. Fotonya foto dia. Sekarang ku dengar juga warnanya juga udah warna Gerindra gitu. Itu udah keterlaluan Warna kok 02 gitu loh. Warna 02. Jadi kalau kemudian saya tidak cawe-cawe ya, itu bukan cawe-cawe memang gitu. Itu sudah intervensi namanya gitu. Jadi kalau malu-malu bang. Tanpa malu-malu. Jadi kalau kemudian dengan segala hormat Pak Jokowi gitu ya. Kalau Pak Jokowi bilang tidak cawe-cawe, saya hari ini melihat bahwa Pak Jokowi dengan terang benderang melakukan sebuah kejahatan birokrasi hanya untuk memenangkan anak. Betul. Itu kejahatan menurut saya gitu. Setuju Kira-kira. Nah, waktu KAPT itu kan komunitas alumni perguruan tinggi yang terdiri dari berbagai macam perguruan tinggi ya. Kalau nggak salah kan ya sejawa ini adalah. Itu sudah memilih Pak Ganjar padahal waktu itu kan belum dideklarasikan. Iya. Jadi sudah melihat dong ya dari awal itu bagaimana kiprah tokoh-tokoh yang kira-kira bisa menjadi pemimpin nasional. Iya, sebenarnya kan saya sudah notice sebelumnya ya. Kita ini nggak punya kemewahan sebenarnya untuk melihat kader-kader di berbagai tempat. Saya yakin lah ya, banyak sekali orang baik di daerah-daerah. Tetapi karena dan satu hal, itu seperti bergama gitu loh. Kerjaannya banyak, tapi nggak ada yang tahu. Kira-kira begitu ya. Ini mohon maaf. Boleh lah ya. Oke kakak. Itulah ya. Itu banyak mungkin ya di daerah-daerahnya. Nah, pada hari ini memang medsos ini luar biasa. Seperti kota Pandora lah ya. Di satu sisi ada sisi baiknya, tapi ada sejuta kejahatan juga di sana, sehingga orang itu lebih terpengaruh pada yang populer, yang apa. Jadi mungkin cukup banyak yang di luar pantauan kita. Nah, di antara orang populer ini siapa sih yang bisa ngalahin Mas Ganjar? Secara pemikiran, secara tindakan, secara sikap, nasionalismenya yang paling kita nggak tahan lah sama Mas Ganjar ya. Karena dia sejak awal sudah melatih diri gitu. Dia berbeda loh dengan Jokowi. Jokowi itu kan dadakan ya. Dia pemimpin dadakan menurut saya itu lebih sifatnya ya kaget gitu ya. Kemudian merasa nikmat dengan singgasana, kemudian yang nggak bisa lagi 3 periode turunkan sama anak gitu loh. Kagetan ini, pemimpin kagetan ini sebenarnya. Bukan gitu. Kader lah. Bukan kader. Dia tidak punya pengalaman proses berorganisasi yang panjang, tidak pernah mungkin dia terlalu ringan loh.
pragmatis terhadap ini gitu lah ya. Kalau memang rakyat ini bisa dikasih dengan sembako, kasih sembako supaya dapat suara gitu loh. Nah, yang saya perlu ingatkan sama teman-teman itu sama para pemilih nanti ya, bahwa ini pertama dananya adalah dana negara. Yes. Ya, walaupun betul bahwa itu kebijakan, tapi ini kebijakan yang kurang tepat. Misal membagi-bagi sembako di pinggir jalan, memang tepat sasaran itu pasti. Siapa yang dapat tuh? Jangan-jangan yang nggak membutuhkan itu, Ya. gitu loh. Kan harusnya bantuan-bantuan ini tepat sasaran, karena ini kan kalau di ekonomi itu ada apa? Eksternalitas ya. Azas eksternalitas ya. Karena kesempatan itu diberikan pada satu orang, sebenarnya dia menutup orang yang butuh, yang benar-benar membutuhkan untuk itu. Itu kira-kira gambarannya lah ya. Jadi bukan berarti bahwa kita menolak. Ya memang itu kewajiban negara. Negara itu fakir, miskin, dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara gitu loh. Jadi itu memang kewajiban negara. Tapi dalam melaksanakannya Jangan disalahgunakan. Apalagi kalau kemudian disalahgunakan hanya untuk menyogok masyarakat dalam proses demokrasi pilpres ini gitu. Dan untuk kepentingan keluarga sebetulnya. Apalagi untuk kepentingan keluarga gitu loh. Karena kepala keluarga. Nah, yang perlu kita ingatkan tuh satu gitu loh. Ya, kalau kemudian masyarakat ini tergoda hanya karena bantuan-bantuan yang sifatnya seperti itu, ingat loh. 1 bungkus sembako, 3 bulan program BLT itu menggadaikan seluruh kebijakan negara selama 5 tahun. Ya. Itu kan juga luar biasa ya. Sangat luar biasa. Apalagi dibayar di muka istilahnya. apalagi kemudian Di muka. kalau bikin program yang ya sepele lah seperti makan siang gitu ya. Lihatlah 450T dibandingkan 21 programnya Pak Ganjar, kan luar biasa. Kalau kemudian satu keluarga miskin itu punya satu sarjana yang bisa kemudian menghasilkan, nggak usah jauh-jauh lah, UMR saja misalnya. Itu dia bisa makan pagi, siang, sore, gitu loh. Yang kayak gitu-begitu ya sebenarnya. Tapi ini memang sekali lagi ini pilihan oleh Mas Ganjar, mengedukasi masyarakat. Kemudian mendidik rakyatnya untuk menjadi lebih cerdas sehingga ini menjadi sumber daya manusia unggul. Karena nggak mungkin negara ini bisa unggul kalau sumber daya manusianya juga tidak unggul gitu loh. Nah, jadi kalau yang lain pengen tipu-tipu rakyat, ya kita ini pengen mencerdaskan rakyat lah, kira-kira begitulah. Ya, memang begitu yang kita harapkan. Nah, ini saya ada Mancing-mancing aku supaya ngomong keras terus nih dari tadi nih ya. Makanya di sini ada yang santai nih. Pancing terus. Ada kutipan ini ya. Jadi ada seseorang mengatakan begini. Jangan ada hoax, jangan ada fitnah. Jangan ikuti apa kata tetangga. Kita bergerak dengan elegan, bermartabat, memenangkan Ganjar Pranowo. Jadi jangan lagi ada 1 titik pun keraguan di kita. Keren gak tuh kata-katanya? Solo 1 Juli 2023, Amar Syah. Nah, pada saat itu ini kan baru 3 bulan nih. Baru 3 bulan Pak Ganjar dideklarasikan. Kok sudah ada peringatan untuk jangan ada 1 titik pun keraguan di kita. Kenapa itu Bang Amar? Kira-kira beginilah ya. Kita kan tidak bisa menghindari. Dulu saya selalu membuat 3 kategori kawan-kawan pendukung Pak Jokowi itu. Kategori pertama itu adalah orang yang karena suka sama Pak Jokowi, ngefans lah gitu. Oke. Kategori kedua itu karena memang mereka punya sebuah agenda ya, agenda perubahan gitu. Saya selalu dimarahin kalau ngomong agenda perubahan, tapi memang dari dulu agenda perubahan itu milik kita sebenarnya, cuma dibajak orang lain juga ini gitu loh. Jadi kita nggak boleh pakai agenda. Seolah-olah kita nggak boleh pakai agenda perubahan ini. Padahal sebenarnya maksud kita tuh baik lah ya. Yang ketiga itu ya memang karena oportunis gitu ya. Nah kaum oportunis ini itu kan pasti melihatnya hanya pada posisi itu. Termasuk kaum yang kalau istilah anak muda sekarang bucin lah. Gitu ya. Nah biasanya mereka ikut panutannya gitu loh. Nah ketika panutannya menyeleweng, mereka ini cenderung tidak cukup tidak cukup dibilang cerdas ya, cerdas juga. Mungkin lah kawan-kawan kita anak Unpad, anak ITB, bucinnya juga banyak kan gitu loh. Dibilang nggak cerdas, yakin aku IQ 120 ke atas lah gitu ya kan gitu kira-kira ya.
dibilang nggak cerdas juga enggak gitu loh. Main kurang Tapi jauh aja. main apa ya? Main rasanya lebih banyak, baperannya tuh lebih banyak sehingga rasionalitasnya mundur gitu, main ke belakang gitu loh. Nah, yang begini-begini nih memang kan harus kita ingatkan ya bahwa kawan-kawan hari ini kita ini bukan sekedar akan disorong ke sana, sorong ke sini. Kita ini punya pemikiran sendiri lah ya, sehingga kita harus aware bahwa ini ada sebuah gerakan. Nah, sebenarnya kalau mau jujur pada waktu itu sudah ada isu 3 periode. Musrah. Saya melawan 3 periode sebenarnya. Karena bagi saya, karena waktu itu saya belum terlalu menduga Jokowi bakal seperti ini, walaupun nada-nadanya sudah ada lah. Sejak awal tuh sudah kita lihat itu ya. Kalau kita mau jujur lah ya, kalau pernah ingat lah, dulu waktu kampanye dia menolak impor beras misalnya. Yang dia lakukan pertama adalah ngimpor beras dia pada waktu dia jadi presiden gitu loh. Sebenarnya kita sudah melihat tanda-tanda ini. Saya pernah berdebat dengan KSP-nya pada waktu itu ya. Ini gimana sih? Kok kalian selalu pakai mungkin apa? Mereka sebutlah bahwa apa McKinsey aku lupa itu McKinsey itu ya. Ini menurut mereka ini kalau untuk menjaga agar jangan terjadi inflasi, kok inflasi sih yang kita pikirkan? Kita kan bangsa ke depan, bangsa bermartabat ya. Yang disebut dengan kedaulatan pangan itu bukan cuma kita berkecukupan secara pangan, tetapi memilih sumber pangan sendiri itu yang jauh lebih penting gitu loh ya, di situ gitu loh. Nah, prinsip dasar ini yang menurut saya nggak didapat di tim-timnya Pak Jokowi di awal gitu loh. Saya masih menduga timnya gitu, tapi kalau hari ini saya menduga bahwa ya memang dianya nggak mau dari awal gitu loh. Mungkin dia berhutang nih sama mafia-mafia itu kan gitu, sehingga dia harus bayar dengan cara, nah besok utangnya lebih banyak nih. Dia harus bayar, jangan berpikir bahwa dia kalau rezimnya paslon 2 ini akan berpikir tentang rakyat. Pertama, mereka tidak pernah mengenal rakyat. Yang kedua adalah utangnya udah banyak nih. Sama orang-orang tuh harus mereka selesaikan dulu. Utang terbesar mereka bukan suara rakyat, tapi ini rakyat di mana udah dia bayar 200.000. Kira-kira gitulah. Nah, kan ini udah banyak lah rumor seperti itu ya gitu ya. Jadi kalau kemudian orang memilih karena dibayar ya, mereka sudah tidak berhak menuntut program yang berpihak pada mereka. Karena sudah dibayar. Sudah dibeli. Bayar di muka semua. Gitu loh. Jadi kembali ke peringatan itu tadi itu, saya sebenarnya agak prihatin dengan urusan keinginan Pak Jokowi itu untuk 3 periode. Saya kalau di luar selalu membantah. Itu bukan maunya Pak Jokowi. Itu adalah ada durna-durna di samping Pak Jokowi yang sebenarnya agenda mereka lebih penting daripada agenda negara, dan Pak Jokowi terpenjara oleh itu. Akhirnya dia juga menjarain semua orang kulihat. Iya. Bang, kaget nggak bang? Apa? Kaget nggak bang? Pribadi ya, ada tanda-tanda tuh. Sebenarnya dari awal saya sih sebenarnya tidak kaget ya. 2019 saya sudah dikenalkan. Enggak, kalau dia bersikap berbeda itu saya tidak kaget. Yang saya kagetkan adalah cara bertindak dia sekarang. Ini di luar imajinasi saya. Bahwa dia pengen 3 periode, bahwa dia kemudian mendorong anaknya dengan melalui segala macam cara gitu ya. Itu aku tidak kaget. Tapi kemudian tindakan dia, semua orang yang bertentangan dengan dia, banyak orang yang bilang gitu, hari ini bupati mana gitu loh, besok didatangin KPK, besoknya langsung berubah. Bang. Banyak yang dia lakukan itu. Kepala daerah mana yang didatang. Tindakan-tindakan itu yang menurut saya politik paling kotor, dan itu saya kaget kalau itu dilakukan oleh seorang Jokowi. Saya kaget kalau itu dilakukan seorang Jokowi. Saya nggak tahu nih apakah advisernya yang salah atau ini sudah menjadi keinginan batin dia gitu yang kita nggak tahu gitu loh. Tapi kalau bahwa dia punya naluri seperti itu, saya dulu dari awal sudah diingatkan banyak teman gitu loh. Jadi pertama ketika kemudian dia kebijakan dia sangat pro sama impor ya misalnya gitu loh. Jadi gimmick lah kalau dia bilang kita mempertahankan industri dalam negeri, hilirisasi, gimmick lah. Kan harus ditunjukkan dengan berapa investasi, berapa APBN untuk investasi hilirisasi. Nggak ada itu. Coba tunjukkan mana yang sudah dijadikan, tetap aja undang-undang asing sebenarnya. Dan banyak yang juga fail juga kan sebenarnya gitu. Tapi
kita nggak mau berdebat di urusan itulah. Itu bagi saya itu sebenarnya tanda-tanda. Debatable lah itu mah banyak. Sekitar 2016-2017 kita pernah berkumpul dalam satu tim kecil membahas tentang kok arah politiknya Jokowi ini kok cenderung menjadi sangat pro asing ya gitu ya gitu. Itu ada di antara kita. Tapi kemudian kita merasa bahwa kita sudah melakukan investasi di sana yang kalau kita tinggalkan ini akan diisi orang-orang yang lebih buruk. Itu sebabnya kita diminta bertahan di dalam gitu loh. Oke. Jadi itu sebenarnya lebih setidak-tidaknya mencegah kerusakan lebih besar lah gitu kira-kira. Walaupun kita siapalah kita ini kalau kata anak Sunda itu pecahan rengginang yang kita dalam kekuasaan ini sebenarnya gitu. Tapi setidak-tidaknya kresek-kresek kita tuh bisa sedikit mengganggu telinga dia lah gitu sebenarnya gitu ya. Harapan kita ya. Jadi kenapa kita bertahan dan kalau kita konsisten berada di dalam sistem, tentu cara kita mengkritik tidak bisa sebebas kawan-kawan yang di luar sistem ya. Tapi jadi itu dilakukan kan Bang? Dilakukan. Kita selalu melakukan. Kalau ada kebijakan yang menurut kita menyimpang, kita ngomong lah. Termasuk yang terakhir lah ya, ketika kemudian kita dalam tanda petik lah bahwa ketika ada bencana besar COVID ya, itu banyak sekali rent seeker yang hanya sekedar mencari keuntungan. Kita ngingatin presiden secara langsung. Bahkan pada satu dialog, kebetulan saya diundang tapi saya nggak bisa hadir, sehingga teman-teman yang hadir saya diceritakan gitu loh. Salah satu peringatan dari teman-teman ini adalah, Pak, Bapak ini sedang membesarkan anak macan. Tahu jawaban Jokowi yang membuat mengagetkan teman-teman? Dia berdiri di mejanya tuh sambil pegang begini dan bilang, saya macannya, dan benar ternyata. Yang membesarkan anak macan tuh Bu Mega, yang sekarang menerkam Bu Mega sendiri. Jadi pernyataan-pernyataan itu kalau kita gabung-gabungkan itu sangat tidak mengagetkan gitu. Hanya kemudian praktek politik terakhir ini yang membuat saya agak kok sampai ya bisa begitu ya. Kok sampai hati? Ya, sampai hati ya. Orang berkhianat aja pasti malu ya. Ini tidak pernah ada rasa malu di sana gitu loh. Kemudian kalau kemudian dalam rangka ingin menang kemudian menghalalkan segala cara, ya juga harusnya malu gitu loh. Ini saya dengar kok internasional tuh sangat menolak walaupun kita bukan pro asing ya. Tapi ini kan juga mencerminkan bahwa di dalam pergaulan dunia ini akan menjadi pemilu terburuk di Indonesia yang terkenal sebagai negara paling demokratis ya. Jadi yang mencoreng itu kita sendiri gitu loh. Dan sialnya adalah orang yang pernah kita pilih. Itulah kesialan saya pertama itu. Kita Gitu udah kira-kira. terbang sedemikian tinggi Bang. Dipuji banyak orang ya harus di dunia, harus turun ke titik. Tapi bisa jadi itu karena pujian itu terlalu banyak yang sampai popular rate sampai ke 80% sekian gitu kan. Jadi akhirnya menjadi jumawa. Karena terkadang kita lihat begini Bang. Ini gua ngelakuin salah nih. Terus mau apa lu? Iya. Jadi nggak ada urusan, jadi nggak ada. Emang gua salah terus lu mau apa? Lu mau apa? Gitu. Apelo. self defense mekanismenya nih ya yang bekerja ya. Jadi Ya bisa juga begitu ya. Kita tuh kadang bingung Bang, gimana caranya kan gini. Bagi kami, ini kan Jokower semua nih. Ya. Cuman ada beberapa hal yang membuat ini kayaknya nilai-nilai Jokowi itu kan sebuah values ya. Kemudian Jokowinya pindah, dia meninggalkan nilai-nilai itu. Nah, tapi banyak teman-teman yang masih bucin itu loh, Bang. Iya. Gimana ya caranya ya? Padahal tadi dibilang kan, mereka orang berpendidikan loh. Iya. Yang Iya. seharusnya Kan tadi saya cerita ya, sebagian karena bucin, sebagian ya karena oportunis. Ya. Ya, kalau yang oportunis ini gak usah kita bahas lah. soal itu ya. Soal lah, ini memang orang yang selalu meniti gelombang terus ya, dia nggak mau dia surfing terus, berselancar terus. Terus ya. Ini manusia-manusia tak berguna lah menurut saya ya. Askas-askas tak berguna, hanya mencari selamat ya. Nggak usah kita kalkulasi lah mereka-mereka ini. Itu akan hanyut dalam sejarah itu sebenarnya. Nah yang kita sayangkan sih sebenarnya kawan-kawan yang keburu karena dan satu lain hal itu ngefans gitu loh. Ya. Dan resiko daripada ngefans itu adalah seperti sekarang gitu loh. Mereka hanya melihat siapa yang ngomong gitu ya. Karena ketika yang ngomong itu adalah orang yang sudah menjadi fansnya dia, ya baik buruk itu sudah mereka kerjakan gitu. Nah ini memang agak rumit kita menjelaskan sama mereka ya.
walaupun fakta di depan mata ya, mereka selalu berpikir bahwa Jokowi melakukan sacrifice untuk melakukan begini, macam-macam teorinya gitu. Iya. Tapi faktanya adalah fakta bahwa Jokowi banyak merusak sendi-sendi demokrasi itu luput dari Penglihatan. jangkauan dan penglihatan mereka. Dibilang mereka bodoh enggak menurut saya. Sebagian itu adalah teman-teman kita yang juga cerdas-cerdas. Yang bisa kita lakukan cuma menghimbau ya. Cobalah ya kembali ke hati nurani lagi, lihat satu-satu, case by case gitu ya. Pertimbangkan dengan baik ya, sehingga kita kemudian bisa melihat ini lebih jernih gitu loh. Jangan selalu berpikir bahwa Jokowi ini dewa. Mendewakan itu juga kalau di Islam itu sudah syirik loh, musyrik loh itu sebenarnya. Kok kayak dewa ya? Sehingga apapun yang diomongin Jokowi selalu benar adanya, yang diomongin orang anti Jokowi itu selalu adalah salah gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus kita kembalikan bahwa jangan jumut lah ya, kita ini harus melihat sesuatunya itu satu-satu lah kita lihat ya. Pergunakanlah akal pikiran kita, diberi kecerdasan, kemudian kita diberi ruang untuk belajar, kita belajar tentang metodologi ilmiah gitu kan, gunanya untuk itu ya. Cek and recheck juga gitu, itu kan bagian dari mekanisme yang diberikan Tuhan. Kalau kita nggak manfaatin, kita berdosa juga loh sama yang memberi anugerah ini gitu loh. Ya, itu kira-kira ya. 9 tahun kan kita itu melawan hinaan. Iya. Jadi hinaan kepada Jokowi kan hinaan kepada kita juga kan. 9 tahun kita bertahan. Iya. Sekarang begitu kita mengkritik, dianggap kita nggak tahu terima kasih. Tapi begini ya, kita juga nggak perlu abai bahwa adalah prestasi Jokowi. Iya, itu jangan abai lah. Kita nggak nihilkan itu. Dan dulu ya pada waktu kita membentuk namanya patuh konstitusi ya, saya dengan beberapa teman-teman itu ketika ada isu tentang 3 periode, naluri kita tuh udah naluri menyelamatkan Jokowi loh. Iya. Ada 2 hal. Pertama urusan Jokowi sendiri, yang kedua proses. Gini ya, diktum pertama kita ketika 2014 memilih Jokowi menjadi presiden itu adalah ada orang kayak kita. Iya. Bisa jadi presiden. Bisa jadi presiden. Makanya judulnya dulu kan Jokowi adalah kita. Ya, ini kan eksperimentasi demokrasi. Iya. Nah kalau kemudian dirontokkan oleh Jokowi sendiri, orang mulai nggak percaya. Ya memang yang namanya Petro harus jadi Petro aja gitu. Jangan pernah jadi raja. Begitu Petro jadi raja, dia merusak tatanan gitu loh. Kan jadi begitu nih urusannya gitu loh. Betul Bang. Nah, jadi sekali lagi memang dulu motif kita untuk menjaga itu karena menjaga 2. Sayang kita sama Pak Jokowi. Yang kedua itu adalah karena kita tidak ingin apa yang sudah kita perjuangkan sebagai eksperimentasi demokrasi ketika orang biasa-biasa bisa jadi presiden itu rontok. Jadi fail ya. Jadi fail gitu loh. Iya. Ini kan juga sebenarnya buat kita secara keseluruhan ya untuk anak cucu kita nanti gitu. semua. Ini tamparan paling luar biasa loh buat kita ini. Saya ketemu sama beberapa teman-teman yang dulu pernah menjadi pendukung Jokowi dan kemudian karena satu dan lain hal merasa bahwa Jokowi itu sudah bukan lagi harapan gitu ya. Nanyanya cuma sederhana, kok terlambat kesadaranmu Maria? Ampun. Sampai kan ada yang bilang juga, berarti selama ini Rocky Gerung bener ya. Terus waktu diperhatiin dia ngomong, iya juga bener juga. Padahal dulu kan kita, aduh ini orang kok kurang ajar sekali gitu. Aduh, ya tapi inilah jalan sejarah. Jalan sejarah. Yang nggak bisa kita, cuma sayang sekali ya, yang kita bangun tadi ya, bahwa sebenarnya siapapun bisa menjadi apapun selama mereka punya kemampuan dan Punya kemampuan. Meritokrasi itu bekerja di Republik ini kemarin Nah, gitu. apakah sekarang demokrasi Indonesia itu hanya untuk kaum elit? Itu kan menjadi gitu kan? Ya. Demokrasi itu bukan untuk kita, Ini untuk kaum Ini elit. banyak nih sudah anekdot ini gitu loh. Anekdotnya itu gitu. Kalau zaman dulu ya orang yang korupsi gitu-gitu ya bisa menjadi ya ditutup-tutupilah kasus korupsinya gitu. Kalau sekarang enggak. Kasus korupsi itu tinggal dipanggilin, tinggal lu mau kemana. Asal berpihak selamat lu dari korupsi. Jadi istilahnya tuh ada juga nih Bang. Iya. Mau dihisap atau mau tobat nih? Dia gitu. Jadi ini tatanan sudah porak-poranda. Iya. Seorang menantu ketahuan punya proyek salah, Ya. mengembalikan uang Selesai. tidak diapa-apain. Iya.
ada orang yang dicari-cari pajaknya 5 tahun di penjara. Ya. Ini kan apa ya, memutarbalikkan yang luar biasa ya. Ketika hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas ini, percayalah ya, ini nanti kemarahan rakyat ini akan menjadi sangat luar biasa. Ya. Dan ini akan membalikkan semua keadaan. Hanya kan jadi apa ya, kita ini jadi mengulang kembali gitu loh. Sayang gitu loh. Pijakan kita 98 itu ya tentu memang butuh waktu untuk bisa kembali kepada bangsa yang bermartabat ya. Tetapi setidak-tidaknya kita sudah menempuh jalan itu gitu loh. Iya. Sayang betul ketika ini Belok kanan kawan itu. ya ketika belok kanan nggak pakai sen lagi. Iya nggak pakai sen. Bang, yang Nggak, ngeri gini, sennya Bang. kiri bang. Sennya kiri, beloknya ke kanan ya. Yang ngeri gini Bang, kalau ternyata ini yang aku khawatir banget ya, ini mengenai karakter. Kalau ternyata kita berempat nih, kita kawan dekat, terus setiap orang kan nggak luput dari kesalahan kan. Abang bikin kesalahan, misalnya abang nyolong dikit, Bang Alof nyolong, terus didiemin, dia catat aja. Nah besok ini bos lu ada ini ya kan, itu kan yang bikin ngeri kan itu Bang. Sebenarnya bukan hanya sekedar bikin ngeri seperti itu. Perhatikan cara dia membangun pembantunya. Apakah the best orang Indonesia ya? Gitu ya. Nah, saya pernah ngomong sih dulu sama teman-teman. Ini saya tutup mata nih. Kalian lagi kumpul semua nih. Saya copot satu. Kita ambil. Kita bandingkan dengan menteri-menterinya Jokowi. Masih lebih pintar kalian. Masih lebih paham kalian terhadap masalah dibandingkan menteri-menterinya Jokowi. Artinya apa? Ketika Jokowi memilih menteri-menterinya bukan untuk kebaikan kita. Tapi pada posisi orang yang bisa dia kendalikan. Untuk kepentingannya dia. Ya, akhirnya hari ini kita tahu hanya untuk kepentingan dia. Ngeri kali. Lihat aja coba beberapa menteri utama ya, menteri utama ya selalu punya salah yang bisa dia pegang. Adalah kasus minyak goreng, adalah kasus macam-macam lah, gitu loh. Dengan cara seperti itu dia bisa mengendalikan menteri-menterinya. Sekarang kan semua ya, termasuk kepala daerah. Disodorkan. Hisap lah kawan tuh semua. Terhisap semua. Tapi nggak semua bos. Ya. Ada yang tobat juga. Ada tobat. Jadi sekali lagi nih sebenarnya cara menata pemerintahan ini, kemudian kita merasa bahwa ini benar-benar one man show dan tidak membangun teamwork. Ternyata di ujung-ujungnya memang ada kegunaannya, kendali gitu. Kendali ya. Mungkin yang dia tidak bisa kendalikan yang berasal dari partai kali, karena dia bagaimanapun politik di Indonesia ini kan ada bargaining ya. Dengan kekuatan-kekuatan politik lain ya, supaya dia bisa menciptakan kestabilan, dia harus melakukan sedikit sharing. Tapi ya gimana ya, dia bisa sharing dengan Golkar ya, tapi ketuanya merasa masuk dalam ini ya. Dan yang sangat kerasa tuh itu Bang, landasan dari perjalanan dia adalah pragmatisme, murni pragmatis. Ya tapi semuanya jadi pragmatis kan. Kenapa Golkar sebagai partai sebesar itu mau tersandera oleh ketuanya? Kenapa nggak melakukan protes? Ya pada dasarnya orang-orang di Golkar juga mungkin ya menikmati juga gitu loh. Ya dengan segala hormat lah ya. Kalau teman-teman itu memang punya dignity ya, harusnya mereka bisa lepaskan diri mereka dari situasi seperti itu. Jangan lupa ya, efek dari Pilpres ini ya, beberapa partai, saya nggak usah sebut lah, partai besar itu akan tergerus. Setuju. Hanya karena pilihan politik dia terhadap capres cawapres. Beberapa partai besar, saya meramalkan melihat situasi yang ada ya, mereka akan tergerus. Rakyat sendiri yang menghukum mereka. Pertama menghukum mereka, kedua karena mereka salah dalam memposisikan diri mereka. Hanya karena ketuanya terpenjara. Yes. Hanya karena ketuanya terpenjara, mereka salah memilih sedemikian rupa sehingga pada akhirnya mereka akan hilang pengaruh mereka hilang dalam percaturan politik kita. Ya orang bilang cocktail effect ya begitulah kira-kira ya gitu ya kira-kira ya. Tapi kita ngelihatnya beberapa mereka itu kan tokoh-tokoh yang udah kita iniin ketika mereka terjerat dengan hal-hal yang sifatnya seperti ini jadi turun loh. Nilai mereka tuh jadi turun gitu. Karena ini juga begini ya, kejahatannya itu kan seperti ini ya. Kadang-kadang juga beberapa tidak salah gitu loh. Iya. Hanya karena administrasi yang dia lakukan misalnya itu ya. Saya nggak yakin seorang Khofifah itu
Betul. Korup Korupsi gitu ya. lah, betul. Korup ya. Saya nggak yakin ya. Setuju bang. Saya melihat ada credibility di sana gitu. Saya juga nggak terlalu yakin seorang Ridwan Kamil itu korup misalnya gitu loh. Ya, tapi kalau diteliti misalnya tuh, kita jalan dari sini ke gazebo misalnya gitu ya. Kemudian sepatu kita tuh diperiksa pakai mikroskop, masa nggak ada kuman sih di situ? Iya. Pasti nggak ada debu di situ. Pasti ada kalau dicari-cari. Tapi apakah kita dengan sengaja mengumpulkan debu? Ya enggak lah. Iya. Gitu loh. Dan repotnya lagi ya, di dalam hukum korupsi itu kita tidak lagi sanggup untuk melihat dari kacamata keadilan, tapi dari kacamata prosedural gitu loh. Ya. Segala sesuatu yang mengakibatkan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain, otomatis dia kena pasal korupsi gitu loh. Betul. Ya tanpa kita sengaja misalnya gitu loh. Ini tinggal dicari-cari kok gitu. Ini yang menurut saya kejahatan gitu loh. Ketika kemudian hukum dipakai untuk melakukan penekanan politik, kemudian untuk merubah pilihan-pilihan politik yang menjadi hak dasar manusia. Sadis. Di sinilah menurut saya itu Machiavellian. Machiavellian. ini yang luar biasa, kejahatan etika luar biasa ini gitu. Ini bukan sekedar penyimpangan tapi kejahatan kalau saya mengkategorisasikannya itu gitu. Sementara beliau itu sangat membela haknya ya untuk berkampanye gitu kan. Ya begitulah. Ini bukan sirik-sirikan ya. Saya ini berusaha untuk taat azas. Ya. Ketika saya kemudian dipilih menjadi TPN yang menurut saya itu anggota TPN cuma gara-gara dijerumuskan kawan-kawan, ada satu anak PPD yang ini terus terang nih, ada satu anak PPD yang malam-malam itu sampai malam ngajak saya ngobrol, cuma bilang bahwa abang harus terima kalau ditawarin jadi TPN. Karena kalau abang nggak mau, kami akan kehilangan semangat di dalam kerja-kerja gitu. Sampai sebegitunya nih teman-teman ini ya. Kemudian saya ambil dan resikonya itu adalah saya harus mengundurkan diri dari jabatan saya gitu ya. Itu bagian dari komitmen saya. Saya tahu di seberang sana itu masih banyak orang yang terdaftar namanya di sana dan masih megang terus tuh komisaris. Iya. Di kita nih semua nih, Andi Wijayanto mundur, Sleng mundur. Jadi orang-orang bermartabat dan punya etika berkumpulnya di Ganjar. Nah itu yang saya mau bilang sebenarnya. Iya, setuju, Gitu loh. setuju. Di tempat sana nggak ada itu. Nggak ada urusan itu mereka. Kacamata kuda aja. Bahkan beberapa dari tim sesnya mereka itu kemudian diangkat menggantikan komisaris-komisaris. Kita tahu kok semuanya. Gitu loh. Jadi ini penyimpangannya sebenarnya sudah luar biasa ya. Sudah parah ya. Tapi ya udahlah. Mungkin menurut mereka politik harus begitu. Padahal menurut kita politik tetap punya fatsun. Betul. Punya fatsun, tetap punya fatsun gitu. Ada etika di sana gitu loh. Tapi Ya, etika terkadang- dasmu sih di situ. Ya. Jadi gimana ya? Terkadang kan sejarah itu tidak harus selalu baik bang ceritanya. Ya gitu. Karena harus ada juga hal yang begini yang jadi pelajaran untuk Generasi ke berikutnya. depan. Cuman Hanya yang saya sayangkan adalah yang memberikan pelajaran itu orang yang pernah kita dukung. iya. Dan pelajaran yang dia berikan pelajaran paling buruk. Gitu loh. Dan sialnya kita juga yang mengalami nasib buruk. Jadi Dan itu balik ke diri kita gitu loh. Iya. tapi ya kembali lagi ya seperti dulu dibilangkan air ketemu air. Minyak ketemu minyak. Minyak. Jadi yang dulu bersama-sama sekarang pun makin diseleksi gitu. Alam memang punya caranya ya seleksi, untuk menyeleksi itu. Ada proses penyaringan oleh alam ya kan. Ya mungkin satu saat kita bisa cerita ya sama anak cucu kita. Kamilah the creme la creme gitu kan. Ya kan? Jadi inti dari inti karena kami punya nilai yang pantas diperjuangkan gitu loh. Yalah. Kalau kami tidak pernah berbuat salah, kami tidak bisa ngasih pelajaran buat kalian. Sedih. Ego banget kau. Oke ya. Jadi ya kita udah ngobrol-ngobrol sama Bang Amar nih ya. Ya. Jadi kalau Cuma untuk hari ini urusan- saya merasa dipancing keluar dari jalur saya. beliau ini dulu selalu menghindar. Hanya orasi pun nggak pernah gitu. Tetapi semua tertata. Makanya yang saya bilang satu-satunya orang yang kami sebut sebagai El Komandan. Keluar dari jalur bang, tapi kan hirup udara. Mungkin ada pesan-pesan bang. Bukan bang.
untuk Ya, para saya nih kita begini pemilih, ya. Bang. Ini besok. Ini buat pemilih besok ya. Saya sih sebenarnya bukan menuduh ya. Tapi saya melihat bahwa ada yang kurang pantas diperlakukan oleh penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu sekarang gitu loh. Nah, hari ini saatnya rakyat harus ikut ambil bagian dalam mengawasinya. Oke. Saya sebenarnya pesan saya sederhana ya. Saya bukan orang yang takut kalah gitu loh. Tapi hari ini saya bukan ingin sekedar memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Tapi ini tentang nasib Republik. Ini tentang jalannya sejarah kita di masa depan dan bagaimana kita menghadapi tantangan di dunia yang jauh lebih besar, di dunia global. Ya kalau terus-menerus kita menggerus demokrasi ini dengan sengaja seperti sekarang, maka saya nggak yakin bangsa ini bisa eksis di kemudian hari. Ketika talent-talent terbaik itu tidak bisa muncul hanya gara-gara keserakan sekelompok orang gitu loh. Jadi hari ini saya cuma menghimbau, pertama, partisipasilah di dalam pemilu hari ini. Datanglah berbondong-bondong, ajaklah kakak, teman, saudara untuk bisa memenuhi TPS-TPS. Karena hanya dengan partisipasi kita bisa mengurangi potensi kecurangan mereka. Yang kedua, rekamlah C1. Ya, semua orang merekam C1, masukkan ke grup-grup manapun yang dia punya. Syukur-syukur kalau dia bisa ikut berpartisipasi dalam aplikasi yang sudah untuk mengawal suara-suara kita ini. Syukur-syukur bisa seperti itu. Tapi setidak-tidaknya masukkan ke semua platform yang ada gitu loh. Hanya dengan cara itu kita bisa mencegah kecurangan yang lebih besar. Karena saya punya satu kekhawatiran. Perjalanan kertas suara kita dari TPS sampai ke KPU itu punya ruang kerentanan yang luar biasa gitu. Satu-satunya cara kita menjamin bahwa apa yang didapat KPU diumumkan KPU sama seperti apa yang terjadi di TPS adalah dengan merekam C1 TPS. Mari kita sama-sama rekam itu gitu. Itu aja kali ya. Tambahan dari saya ya. Saya himbauan ini bukan cuma sekedar kita ingin memenangkan Pak Ganjar, Pak Mahfud, tapi lebih karena untuk menyelamatkan negara ini. Menyelamatkan ini darurat ya. demokrasi. Ya. Ya, ini sekarang kita darurat demokrasi. Ada tambahan Mas? No debat. Kalau saya tidak ada lagi itu selain mengatakan apa yang disampaikan oleh Bang Amar itulah tanda cinta kita kepada NKRI. Ya, Betul sekali. betul. Siap. Oke. Kita terima kasih nih. Ya, sudah Bang. diundang nih. Terima kasih, Saya Bang. nih, Terima kasih atas waktunya, Bang. penuh dengan Kapok, Bang. Nah, kapok. Nggak kapok. Tagihan kita nih. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah melihat podcast Bargama dan selanjutnya kita akan bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi demokrasi. wabarakatuh. Salam demokrasi. Gitu.